punya goal yang besar atau punya goal yang realistis? Ini ada satu pertanyaan yang menarik dari @ChelseaVelinda dari Instagram ke saya, dan saya akan bahas melalui podcast ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang saya pribadi, bagusan goal besar atau goal realistis, itu dua-duanya sebenarnya penting. Kalau buat saya, goal besar yang mungkin dirasa tidak masuk akal, itu kita buat untuk goal jangka panjang yang mungkin membuat kita termotivasi, di mana ketika kita membayangkan goal tersebut, itu membuat ada api atau semangat dari dalam diri yang muncul untuk bisa mencapai goal tersebut. Tapi, kalau kita hanya memiliki goal yang sangat besar tadi, bersemangat, tetapi kita nggak tahu yang terdekat ini kita harus mau ngapain, itu kita akan menjadi frustasi. Betul nggak? Nah, maka dari itu, goal besar tadi itu juga harus didukung oleh goal-goal kecil yang lebih realistis. Jadi, ibaratnya oke, saya punya goal besar, nah, untuk mencapai goal tersebut, saya akan potong kecil-kecil sehingga saya akan melakukan take action step by step setiap harinya sampai saya bisa mencapai goal tersebut. Karena Sun Tzu pernah mengatakan bahwa 1000 langkah itu berawal dari 1 langkah. Jadi, step by step sampai akhirnya selesai. Goal besar adalah kumpulan dari goal-goal kecil. Jadi, saran saya adalah tetap memiliki goal yang besar, setelah itu didukung oleh goal-goal yang realistis untuk bisa mencapainya. Let's say, ada seseorang yang punya goal mempunyai target yang besar. Misalnya, saya ingin punya rumah sebelum usia 28 tahun. Mungkin menurut dia besar, tapi bukan berarti menurut orang lain juga seperti itu. Tapi kalau kita tidak berani bermimpi besar, kita nggak akan tahu kemampuan kita itu sampai mana. Kadang-kadang kita membutuhkan goal yang besar untuk sekaligus mengetes kemampuan kita bisa sampai mana sih. Dan misalnya tadi si orang tadi mempunyai goal yang untuk mempunyai rumah. Mungkin dirasa buat dia besar. Nah, setelah itu bimbing diri Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda semakin jelas apa sih yang harus Anda lakukan step by step untuk bisa mencapainya. Jadi tidak hanya sampai di mimpi aja, goal akhir, tapi goal prosesnya juga harus dilakukan. Anda bisa lakukan misalnya contoh, oke, saya pengen punya rumah di sebuah lokasi. Kira-kira harganya sekarang berapa? Kalau saya beli 5 tahun lagi dengan ada inflasi, kira-kira harganya jadi berapa? Berarti, kalau misalnya 5 tahun lagi saya mau beli rumah tersebut, berarti saya harus nabung sebulannya berapa? Untuk bisa nabung tersebut, saya harus punya penghasilan berapa? Nah, semakin mengerucut. Untuk bisa memiliki penghasilan tersebut, saya harus bekerja sebagai apa? Untuk saya bisa bekerja di posisi tersebut, saya harus memiliki kemampuan apa? Saya harus memiliki pengalaman apa? Jadi yang awalnya hanya sekedar fokus goal besarnya pengen punya rumah, mendadak menjadi ada goal-goal kecil realistis yang mendukung. Saya harus punya skill apa? Saya harus punya pengalaman apa? Mungkin lebih diperinci lagi, kapan saya mau belajar? Saya mau belajar kemana? Nah, itu juga semakin membuat goal yang besar tadi menjadi goal yang realistis. Karena didukung oleh goal-goal yang kecil, goal-goal realistis tadi untuk mendukung Anda untuk mencapai goal besar tadi. Kalau dari saya, seperti itu. Jadi kita membutuhkan 2 goal tersebut untuk membuat kita terus bertumbuh dan terus berproses. Oke? Thank you @ChelseaVelinda sudah bertanya melalui Instagram. Dan buat teman-teman yang mau bertanya pertanyaan-pertanyaan lain seputar pengembangan diri, seputar kehidupan, dan hal-hal lainnya, apapun itu, teman-teman silahkan message saya via DM. Anda bisa tanya di sana dan saya akan bahas melalui podcast saya. Oke? Mungkin itu dulu sharing saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi. Saya Andreas Borges mengucapkan sukses selalu untuk kita semua.